Last time out, he has a division to defend. So does Islam Makhachev. There's a lot I'm of Team context. Brad Katona, and y'all know me. I'm a get after. Entah disebabkan dendam atau ada hal-hal seperti penasaran kenapa Islam yang dulunya dianggap sebagai petarung yang hanya menambah nama di peringkat pesaing divisi kelas ringan, kok kini malah menjadi raja di atas dari beberapa petarung yang mengklaim bahwa mereka adalah raja yang sebenarnya di divisi kelas ringan. Setelah beberapa dari mereka baik dari dalam divisi maupun di luar divisi, kali ini bintang Dagestan itu kedatangan tamu yang baru. Dan uniknya lagi, petarung ini belum dijadwalkan untuk pertarungannya dengan Conor McGregor. Meskipun telah menyelesaikan kompetisi TUF 31, yang berhasil dimenangkan timnya dengan mengalahkan tim McGregor dengan skor telak 6-0, sebelum akhirnya rematch sang juara divisi ringan dengan juara divisi kelas bulu ditentang habis-habisan. Karena dari dua divisi ini banyak potensi pertarungan, di mana sebaiknya dari kedua juara ini seharusnya lebih peduli lagi ke divisinya daripada harus bergerak ke divisi lain. Sebelumnya pasca UFC 290, sang raja di kelas ringan Islam Makhachev langsung memberikan pertanyaannya kepada bos UFC Dana White melalui akun Twitternya dengan pertanyaan di mana Makhachev merasa ingin segera mengetahui apa yang selanjutnya untuk dia, dengan menanyakan, "Dana White, siapa dan di mana lokasinya?" Tulis sang juara itu seolah ingin merasakan kembali momen-momen yang menyenangkannya di dalam oktagon. Akan tetapi sejauh ini White sendiri belum memberikan tanggapan dari pertanyaan Islam Makhachev, baik melalui akun media sosialnya atau di acara konferensi persnya. Dan tampaknya Islam Makhachev sendiri tidak perlu khawatir jika pertanyaannya itu belum ditanggapi oleh Dana White. Karena tidak berapa lama ada seorang pesaing yang ternyata peduli dengan pertanyaan dari kepala gerbongnya, Michael Chandler. Seharusnya lebih memfokuskan tentang potensinya melawan McGregor pasca kompetisi acara televisi TUF 31 yang telah direncanakan akan melangsungkan partai final melawan pelatih dari tim yang baru saja dikalahkan mereka, Conor McGregor. Karena hingga kini meski acara tersebut telah selesai digelar, namun Dana White belum juga merekomendasikan pertarungan final mereka, kapan dan di mana itu akan digelar. Dan parahnya lagi, ada desas-desus yang menyatakan bahwa McGregor tidak akan mengikuti pertarungan itu, yang terbukti hingga kini Demetrius belum juga memasuki pengujian USADA. Namun tak lama terdengar petarung Irlandia itu pun mengatakan bahwa dia akan kembali bertarung pada bulan Desember yang akan datang. Meski Dana White juga belum menanggapi dari klaim petarung Intan Payungnya ini. Chandler adalah pesaing peringkat kelima untuk saat ini dan telah lama absen semenjak dia tampil di kartu utama UFC 281 pada bulan November tahun lalu dengan menderita kekalahan kuncian rear naked choke dari Dustin Poirier di ronde ketiga. Sedangkan Islam Makhachev belum terkalahkan hingga kini sejak tahun 2015. Namun ada alasan di mana Makhachev menuliskan pertanyaannya di akun Twitternya yang menanyakan tentang siapa lawan dan di mana pertarungan itu akan digelar. Ini memungkinkan Makhachev sendiri ingin memastikan dari prediksinya jika Volkanovski yang akan menjadi lawan pertahanan gelar yang berikutnya sebagai pertarungan ulang di antara mereka. Akan tetapi petarung yang asli warga Missouri itu datang memberikan penjelasan kepada sang juara dengan menyatakan bahwa dialah yang akan menjadi penantang gelarnya, meskipun Chandler tidak menuliskan kapan itu akan terlaksana. Namun menurutnya itu pasti akan segera tiba. Katanya dari membalas cuitan Islam Makhachev. Mungkin benar apa yang dikatakan Michael Chandler, jika akhirnya Islam Makhachev akan kembali membela sabuknya di divisinya saat ini. Namun itu bukan juga berarti dengan The Iron, di mana telah diketahui banyak orang potensi pertarungan gelarnya masih terasa jauh sekali. Mantan juara UFC asal Inggris Michael Bisping
juga menyetujui saran agar rematch antara Islam dan Volkanovski jangan dulu digelar, karena di dua divisi itu masih memiliki beberapa pertarungan yang sangat pantas dihadapi oleh kedua juara dari dua divisi tersebut. Bisping dengan tegas menolak dari dua petarung pound for pound teratas untuk pertarungan ulang mereka, dengan beralasan bahwa saat ini ada pesaing lain yang layak untuk dihadapi baik di kelas ringan maupun di kelas 10. Klaim ini ditegaskan Bisping ketika diwawancarai oleh media BT Sport yang dijelaskannya dengan mengatakan, Last time out, he has a division to defend. So does Islam Makhachev. There's a lot of contenders, certainly at lightweight, and there's a clear number one contender, Ilia Topuria. Right, that is the guy that he should fight next. I would love to see him go up to lightweight again. I would love to see him maybe beat Topuria, maybe one more, and then move up to lightweight. Because I want to see him up there against the likes of Justin, Dustin, Gage, Oliveira, Islam, all those people. I mean, they are blockbuster fights waiting to happen. Dalam hal ini bukannya Bisping tidak menyukai juara divisi kelas 10 itu pindah secara permanen ke divisi kelas ringan untuk karirnya di masa depan. Namun mantan juara UFC itu menyebutkan bahwa dia lebih suka jika Volkanovski lebih mempertahankan gelarnya di kelasnya beberapa kali lagi. Dan kemudian jika dia ingin kembali mengejar pertarungan yang menurutnya itu bisa menguntungkannya di kelas ringan, silakan dilakukan setelah memang benar-benar membersihkan divisinya. Dari saran yang diberikan Bisping, mantan juara itu tampaknya memberikan klaim yang cukup adil dengan mengatakan bahwa dia ingin melihat Volkanovski melawan Justin, Dustin, Oliveira hingga akhirnya melawan Islam Makhachev. Dari urutan nama-nama pesaing yang dimaksud Bisping ini, apakah itu memungkinkan baginya bahwa sebelum kepada Islam Makhachev, The Great sebaiknya menghadapi para pesaing elit divisi ringan terlebih dahulu atau malah sebaliknya? Namun dari uraian Bisping ini tampaknya adalah sebagai saran yang sangat brilian bagi Islam dan Volkanovski. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.